Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awrathanal arda natabawwa'u minal jannati haitsu nasya' fa ni'ma ajrul amilin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala Muhammadinil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatil mutamassikin bi ta'alimil Qur'an was sunnah fi umurid dunya waddin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur wa fi ayatin akhar wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun amma ba'dal amin. Hadaratal mukarramin, para alim ulama, para kiai, para ustadz, para imam masjid, imam musholah, imam majlis taklim yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan limpahan berkah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maktubah, salat ratib khususnya salat subuh wonten ing Masjid Nurus Sa'adah ingkang mugi-mugi tansah pinaringan sehat wal afiat, bergas waras, istiqomah dalam beribadah, mendapatkan rezeki yang banyak dan berkah, dan mudah-mudahan kita semuanya kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersama-sama manjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih mendapatkan kesempatan untuk menghirup udara, mendapatkan kesempatan untuk menikmati kehidupan, dan mendapatkan kesempatan untuk merasakan berbagai hal yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan kita selalu bersyukur, menikmati apa yang Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan kita akan ditambahkan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita selalu ittiba, selalu memperbanyak membaca sholawat, kita akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Hadirin jamaah sholat subuh yang berbahagia, alhamdulillah kita sekarang ini masih dapat menghirup udara, dapat hidup di dunia. Saat ini kita berada di dunia. Kita tahu bahwa manusia dalam hidupnya mengalami 4 tahapan kehidupan. 1, hidup di alam arham, alam rahim, alam kandungan. Yang kedua, hidup di alam dunia. Yang ketiga, hidup di alam barzah. Dan yang keempat, hidup di alam baqo atau alam akhirat. Tidak ada satupun manusia yang tidak akan melewati itu. Siapapun mereka, apakah mereka termasuk orang-orang yang beriman, setengah beriman, setengah kafir, atau bahkan kafir sama sekali, semuanya mereka akan mengalami 4 tahapan kehidupan. Kira-kira hari ini kita ada di alam yang mana, Pak? Alam arham, alam dunia. Alam arham itu tidak lama.
paling banter mungkin setahun atau rata-rata 8 sampai 9 bulan. Alam dunia kalau Nabi Nuh itu 950 tahun. Yang paling panjang manusia umurnya di dunia. Kalau kita umurnya berapa kira-kira? Wallahu a'lam. Kalau nanti di alam barzah itu namanya alam penantian. Alam di mana orang-orang menanti datangnya hari kiamat. Lamanya berapa? Tergantung masing-masing orang. Kalau orang yang sudah wafat sejak zaman dulu berarti lama. Nah, kita berapa tahun? Wallahu a'lam. Kemudian yang terakhir adalah alam akhirat. Akhirat itu artinya hayatun la nihayatalah. Kehidupan yang paling akhir, yang tidak ada yang lebih akhir dibanding kehidupan di akhirat. Atau disebut alam baqo. Baqo itu artinya apa? Abadi, kekal, selama-lamanya. Lah, Bapak sekalian yang saya hormati, itu gambaran kehidupan yang pasti akan dilalui, dijalani, dialami oleh setiap manusia. Lah, saat ini kita sedang berada di dunia. Sebelum kita berbicara bagaimana kita hidup di dunia ini, mungkin kita perlu tahu apa itu dunia. Kata-kata dunia itu berasal dari bahasa Arab, dari kata-kata dana yadnu dunia, yang artinya adalah dekat, pendek, atau singkat. Berarti kalau begitu dari segi namanya saja sudah tahu bahwa hidup di dunia adalah hidup yang singkat, hidup yang pendek. Jadi kita mau ngomong apapun, kalau sudah tahu wadahnya itu wadah dunia, berarti kehidupan itu kehidupan yang pendek. Kita mau ngomong kayak apa, mau nyari apa, pengen kayak apa, kita harus sadar bahwa kita ini berada pada wadah, pada tempat, pada waktu yang sangat pendek. Makanya orang tua kita mengatakan bahwa wong urip nang donya kaya mampir ngombe. Itu pesan yang sangat sederhana tapi sangat dalam. Ibarat orang mampir ngombe. Bahkan Nabi pernah berpesan, nyuruh kepada kita atau memberikan gambaran, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirun sabil. Kun, jadilah kamu fid dunya, hidup di dunia itu ka'annaka gharib, seperti kamu itu orang asing. Orang asing. Berarti kalau orang asing itu kira-kira sekedar lewat, Pak. Abirun sabil, atau orang yang berada dalam perjalanan menuju ke satu tempat, kemudian singgah. Ini gambaran dunia adalah tempat yang dianggap asing, tempat yang kita ini hanya sekedar lewat. Bapak sekalian yang saya hormati, beberapa ayat dan juga hadis yang menjelaskan kepada kita tentang sifat-sifat dunia. Misalkan dalam satu ungkapan, ad-dunya atau wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Itu diawali oleh manafi. Manafi itu artinya ma yang berfungsi untuk membatasi. Artinya bahwa
apa yang dimaksud oleh Allah ya dibatasi oleh kata ma. Wama, dan tidaklah al hayatud dunya, kehidupan di dunia itu illa, kecuali mata'ul ghurur. Mata artinya kesenangan, al ghurur yang selalu menipu. Nah ini nyun sewu kepada kita semuanya. Kita hidup di dunia ini menikmati berbagai kesenangan. Mata'un. Jadi dunia itu oleh Allah dikatakan sebagai mata'un, tempat yang memberikan banyak sekali suasana kesenangan. Kita senang karena bisa punya ini, punya itu. Bisa seperti ini, seperti itu. Merasakan ini dan merasakan itu. Tetapi semuanya itu adalah kesenangan yang horor. Horor itu apa, Pak? Kalau dalam tafsir, al-horor bimakna, artinya horor itu menyenangkan sekali, tetapi hanya sementara, tetapi juga itu membuat kita hanyut di dalamnya. Horor. Namanya menjebak, namanya menggoda. Jadi kesenangan-kesenangan yang ada di dunia yang kita rasakan, kalau kita renung-renungkan itu ya menyenangkan, ya sementara, ya menggoda. Menyenangkannya kita senang, sementara itu tidak akan berlangsung lama. Menggoda kita mudah untuk hanyut dan sulit untuk keluar. Nah, ini. Makanya sahabat Abu Bakar pernah berdoa, Allahumma ij'alid dunya fi aidina wa la taj'alid dunya fi qulubina. Ya Allah, jadikanlah dunia itu hanya sampai ke tangan saya. Janganlah sampai dunia itu ke dalam hati. Kira-kira perbedaannya apa, Pak? Dunia di tangan dengan dunia di hati. Nah, ini pertanyaan untuk kita. Kira-kira sampai hari ini dunia yang kita jalani ini sampai di tangan kita atau bahkan sampai di hati kita? Atau antara tangan dan hati? Ya ini doanya sahabat Abu Bakar. Pokoknya dunia itu hanya sampai di tangan. Jangan sampai di hati. Bedanya apa? Kalau dunia di tangan, lepas tidak apa-apa. Seperti kata orang tukang parkir, punya mobil banyak, nungguin mobil banyak, tapi mobil pada pergi nggak rugi, ikhlas. Itu karena mobil hanya sampai di tangan, hanya pegang-pegang semuanya. Tapi kalau sampai ke hati, kalau hilang, kalau lepas itu sakit, merasa kehilangan sekali. Nah ini, coba kita bisa bayangkan betapa imannya para sahabat. Dunia itu hanya sampai di tangan. Lah kalau kita kira-kira dunia sampai di tangan atau sampai ke hati? Kita bisa merasakan kalau kita merasa kehilangan sekali, berarti itu sampai ke hati. Nah ini doanya sahabat Abu Bakar bahwa dunia itu dimohon hanya sampai ke tangan, tidak sampai ke hati. Bahkan dalam satu pernyataan dikatakan, kun fid dunya kassafinah. Hiduplah kamu di dunia seperti kapal di laut. Apa kapal di laut itu? Ya, kapal ya di laut. Tetapi meskipun kapal berhari-hari di laut, tetapi tidak boleh air laut itu masuk dalam kapal. Boleh nggak air laut masuk dalam kapal? Tidak boleh. Resikonya apa? Tenggelam. Jadi kita diperintahkan hidup di dunia itu ya seperti kapal di laut. Kita ada di laut setiap saat, tapi tidak pernah air laut itu masuk dalam kapal.
Kita tiap hari di dunia, tapi dunia jangan sampai masuk ke dalam hati kita. Karena kalau masuk kenapa? Katanya kedunian. Nah, kalau sudah kedunian, ujung-ujungnya takut mati. Lah, orang kalau sudah kecanduan takut mati, itu boleh jadi orang itu sudah kedunian. Kira-kira gimana Pak? Memang hidup ini ya begitu. Abot. Dunia ini hanya kita lewati, tetapi mataul ghurur. Kesenangannya itu sangat menjebak, menipu, dan membuat kita itu susah untuk keluar dari tipuan dunia. Nah ini, jadi begitu juga wamal hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun. Tidak ada kehidupan di dunia ini kecuali kesenangan itu lahwun, kesenangan yang semu, walaibun dan permainan belaka. Ini jelas dalam Quran. Ya. Makanya kepada Bapak Ibu sekalian, kita semuanya ya hidup di dunia, tetapi harus hati-hati. Karena apa? Ya kita ini hidup hanya sementara. Ya. Hidup hanya sementara. Dan kita akan menjalani hidup yang jauh lebih langgeng, lebih lama, lebih kekal kehidupan di akhirat. Lah kalau kita bicara hidup dunia seperti apa, ya kita bandingkan kehidupan di akhirat juga. Kalau dalam hadis Nabi itu dikatakan, Inna lillahi mi'ata rahmah, wahidun fid dunya, watis'una fil akhirah. Sesungguhnya Allah itu memiliki 100 rahmah. Wahidun fid dunya, yang satu diberikan di dunia. Watis'una fil akhirah, dan yang 99 itu akan diberikan di akhirat. Apa maknanya Pak? Makna dari hadis ini adalah bahwa perbandingan antara kehidupan di dunia dan di akhirat itu 1 berbanding 99. Apanya? Macam-macam. Kalau di dunia enak, di akhirat 99 kali lebih enak. Kalau di dunia sengsara, di akhirat bisa 99 kali sengsara. Kalau di dunia hanya 1, maka lama kehidupan di akhirat itu adalah ibaratnya minimal 99. Nah, karena itu Bapak dan Ibu sekalian, ini gambaran-gambaran kehidupan yang kita jalani hari ini, bahwa kita sedang hidup di tempat yang sangat pendek, di waktu yang sangat sementara. Makanya ada pesan, ad-dunya balaghun ilal akhirah. Teng hadis itu ada. Ad-dunya balaghun ilal akhirah. Dunia ini adalah sarana, perantara, alat untuk bisa bagaimana kita nanti hidup di alam akhirat. Makanya dunia dikatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah tempat bercocok tanam. Dunia adalah tempat untuk nandur. Dunia adalah tempat untuk bersemai. Yang panennya kapan? Nanti ketika di akhirat. Lah kita nanti akan mendapatkan panen seperti apa? Ya tergantung tanduran kita di dunia. Nah ini kepada kita semuanya, saya kadang-kadang kalau mendengar ayat hadis, ya betapa hidup di dunia ini sebenarnya ya sementara. Kesenangannya kesenangan yang luar biasa, tapi itu menipu. Bahkan kalau tidak hati-hati, kita akan terjerumus sedalam-dalamnya sampai kita lupa bahwa kita ini akan hidup di alam yang lebih lama, yaitu alam akhirat. Itu sering seperti itu. Dunia itu, guru itu sering melupakan.
Makanya kata-kata ghurur, nah, dia menipu, melupakan. Nah, makanya kita perlu hati-hati. Hadirin, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ketika kita sudah tahu, sudah bisa memahami bahwa kehidupan di dunia adalah kehidupan yang seperti itu, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur, wa mal hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Maka apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus dipenuhi ketika orang-orang itu hidup di dunia? Dalam satu hadis qudsi, Allah berfirman, ini syarat orang untuk hidup di dunia agar bisa menjalaninya dengan baik. Maka dalam hadis qudsi Allah berfirman seperti ini. Malam yashkur ala na'mai walam yasbir ala balai walam yardo ala qodoi fal yakhruj min samai fal yaltamis robban siwaya. Ini hadis qudsi, Pak. Jadi kalau hadis qudsi itu ya itu firman Allah tapi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini syarat orang untuk menjalani hidup dunia itu kata Allah itu 3. Makanya ada orang mengatakan ini rukunnya hidup. Ya. Rukun itu apa? Sesuatu yang tidak boleh kita tinggalkan kalau kita ingin hidup. Itu masih rukun. Makanya Allah menyampaikan siapapun yang ingin hidup di bumiku maka dia harus punya 3. 1, malam yashkur ala na'mai. Barang siapa yang tidak mau bersyukur atas nikmat-nikmatku. Walam yasbir ala balai, dan tidak mau bersabar atas ujian-ujianku. Walam yardo ala qodoi, dan tidak mau rela ridho atas keputusan-keputusanku. Fal yakhruj min samai, maka keluarlah dari duniaku, dari bumiku. Ini. Mungkin enggak kita keluar dari buminya Allah? Tidak mungkin, karena kita sudah hidup di buminya Allah. Allah yang menciptakan kita, semuanya kita berada dalam genggaman Allah. Fal yaltamis robban siwaya, dan carilah Tuhan. Fal yaltamis, carilah Tuhan. Robban, Tuhan, siwaya, selain aku. Kita tidak mungkin keluar dari buminya Allah. Kita tidak mungkin mencari Tuhan selain Allah. Makanya rukunnya hidup itu ada 3. 1, bersyukur. 2, bersabar. 3, ridho. Nyun sewu bapak-bapak sekalian. Jadi hidup kita ini sehari-harinya menjalani hidup dengan apa? Syukur, sabar, dan ridho. Nggih mboten? Ya. Kapan kita syukur? Ya, setiap kita menerima nikmat. Kapan kita menerima nikmat? Setiap saat kita menerima nikmat. Nikmat yang sedang kita rasakan apa? Nah, ini. Nikmat yang kita rasakan ini menurut Syekh atau Ilah As-Sakandari dalam Al-Hikam itu ada 2 nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama namanya nikmatul ijad. Ijad itu artinya diwujudkan. Nikmat yang pertama yang sangat besar adalah kita dihidupkan, diwujudkan, dihadirkan ke muka bumi ini. Itu nikmat apa bukan, Bapak-bapak? Nikmat. Kita tidak pernah boleh melupakan nikmat. Karena apa? Kalau kita ingin hidup bahagia, ya kita harus syukur. Karena dulu pernah ada zaman Nabi Musa itu. Ada orang yang hidupnya miskin. Karena hidupnya miskin, dia datang kepada Nabi Musa. Ya Musa, engkau adalah seorang nabi. Engkau adalah seorang nabi yang selalu bercakap-cakap berbicara kepada Allah.
Engkau seorang nabi yang doanya pasti dikabulkan oleh Allah. Saya minta tolong ya Musa, doakan saya supaya saya ini hidup menjadi orang kaya. Karena selama hidup saya ini menjadi orang miskin. Jadi orang ini merasa bahwa hidupnya itu miskin. Kemudian Nabi Musa menjawab, wahai fulan, kalau kamu ingin menjadi orang kaya maka bersyukurlah kepada Allah. Karena Allah sudah memberikan kekayaan kepadamu. Orang ini kaget. Wong saya nggak punya apa-apa kok saya dikatakan kaya. Akhirnya dia minta lagi, ya Musa tolong, jangan bercanda, saya betul-betul minta panjenengan mendoakan saya kepada Allah agar saya dijadikan orang kaya. Karena Nabi Musa ini orang temperamental, lebih keras lagi. Wahai fulan, kalau kamu ingin jadi orang kaya, maka bersyukurlah. Orang ini masih belum menerima. Kemudian yang ketiga, wahai Musa, tolong. Saya ini betul-betul mohon kepada engkau. Doakanlah aku kepada Allah agar aku dijadikan orang kaya. Nabi Musa tidak kalah keras. Wahai fulan, kalau kamu ingin jadi orang kaya, bersyukurlah. Akhirnya orang ini dengan rasa tidak puas pergi. Kira-kira pelajaran apa Bapak-bapak sekalian yang kita terima dari percakapan ini? Ya, kita harus sadar sesadar-sadarnya bahwa nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita, bahwa kita ini sudah diberi kehidupan dengan segala fasilitas yang ada dalam diri kita. Makanya datang lagi satu orang. Kalau tadi yang datang adalah orang yang miskin, yang kedua yang datang adalah orang yang kaya raya. Dia datang kepada Nabi Musa. Ya Musa, saya datang ke sini pertama silaturahmi kepada panjenengan. Yang kedua, saya datang kepada panjenengan minta tolong. Wahai Nabi Musa, saya ini sudah hidup bertahun-tahun hidup dalam keadaan kaya raya, bergelimang dalam kekayaan. Apa-apa ada, apa-apa kedurus. Pokoknya saya itu sudah belenger hidup jadi orang kaya. Kira-kira ada enggak Pak di sini hidup seperti itu? Kalau saya percaya, ya, karena biasanya orang kalau dalam keadaan yang sama itu bosan. Meskipun kaya itu enak, tapi kalau kekayaannya itu banyak melimpah seperti itu, dia bisa bosan. Karena fakta manusia adalah pembosan. Kemudian dia minta kepada Nabi Musa, ya Musa, tolong doakan supaya saya ini dijadikan orang miskin karena sudah capek, sudah bosan, sudah belenger jadi orang kaya. Nabi Musa kaget, tumben kok baru ada orang minta jadi orang miskin. Akhirnya Nabi Musa bilang, wahai fulan, kalau sampean pengen jadi orang miskin maka janganlah bersyukur. Jangan bersyukur. Lah orang ini kok kaget mendengar Nabi Musa pesan kalau pengen miskin jadi orang yang tidak bersyukur. Akhirnya orang ini malah ceramah. Wahai Musa, kalau kamu menasihati saya untuk jadi orang yang tidak bersyukur, enggak mungkin. Wahai Musa, kalaupun saya tidak punya apa-apa, saya hanya sekujur badan, saya tetap bersyukur. Karena apa? Allah telah memberiku kedua mata. Dengan kedua mata saya bisa melihat kemana-mana. Bisa melihat apa saja. Wahai Musa, Allah telah memberiku kedua tangan. Dengan kedua tangan aku bisa bekerja. Ya Allah, ya Musa, aku sudah diberi dua kaki. Dengan dua kaki saya bisa kemana-mana. Ya Musa, saya telah diberi dua telinga. Dengan dua telinga saya bisa mendengar apapun. Sehingga saya bisa melakukan apa-apa. Wahai Musa, bahkan dengan tidak aku punya apa-apa, aku sudah diberi akal. Dengan akal aku bisa menjadi orang kaya. Kira-kira apa Bapak-bapak sekalian dari kisah ini? Ini menggambarkan bahwa betapa kita tidak punya apa-apa pun, kita tetap wajib bersyukur karena kita sudah diberi nikmatul ijad. Nikmat yang berupa kehidupan dengan fisik yang kita miliki. Jadi kita ini hidup ini sudah diberi modal yang sama. Modal apa? Modal anggota badan yang utuh, yang sempurna. Bahkan diberi akal. Betul apa tidak? Ya. Makanya yang penting
Kita punya kesadaran ke situ apa tidak, itu masalahnya. Karena semua manusia pasti sudah diberi fasilitas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nikmat yang kedua menurut Syekh Athaillah Sakandari adalah nikmatul imdad. Imdad itu maknanya modot. Modot itu apa? Ya, orang Jawa kalau mengatakan modot ya memanjang, melebar, meluas, mendalam, membesar, macam-macam. Memanjang umurnya jadi panjang. Membesar cita-citanya, kekuatannya, segala macam. Kita mendapatkan banyak sekali kesempatan dalam imdad. Bisa kemana-mana, bisa melakukan apapun, bisa berpikir ini itu. Karena ada nikmatul ijad. Jadi dengan nikmat ijad kita bisa imdad. Imdad itu artinya membesar, meluas, mendalam, memanjang, semakin banyak dan seterusnya. Makanya dalam Quran Allah mengatakan, ya, itu dalam surat Ibrahim ayat berapa itu? Ya. Wa atakumur rasul wa ma atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Ini ya. Wa atakum, dan Allah telah memberi kamu sekalian ma sa'altumu, apa-apa yang diinginkan. Dan ini nyun sewu. Sebenarnya kalau kita mau sadar, Allah itu telah memberikan apa yang kita butuhkan. Maaf ya, kita tidak ngomong Allah memberikan apa yang kita inginkan, tapi Allah memberikan apa yang kita butuhkan. Apa bedanya kebutuhan dengan keinginan? Ini orang hidup ini berpikir tentang kebutuhan dan keinginan. Kalau manusia berpikir tentang kebutuhan, Allah sudah mencukupi kebutuhan manusia. Tapi kalau kita berpikir tentang keinginan, maka keinginan manusia itu tidak akan pernah selesai. Betul mboten? Kapan keinginan kita akan selesai? Kalau kita sudah mati. Nah ini Allah mengatakan wa atakum min kulli ma sa'altum. Allah telah memenuhi segala apa yang kamu butuhkan. Itu. Makanya karena sebegitu banyak nikmat Allah, Allah menantang wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan pernah mampu. Kenapa? Karena terlalu banyak, saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini hidup kita ini oleh Allah, kalau kita ingin hidup di dunia yang baik, ya pertama harus selalu bersyukur. Karena apa? Allah telah beri banyak sekali nikmat. Meskipun Allah telah banyak memberi nikmat, tetapi di akhir ayat dikatakan innal insana ladzalumun kafar. Tetapi kebanyakan manusia itu ingkar, zalim, tidak mau menyadari, tidak mau mengakui, tidak mau memahami betapa nikmat-nikmat yang Allah berikan itu sangat banyak. Manusia itu kalau berpikir nikmat itu selalu melupakan. Contohnya, pengen sepeda. Sudah punya sepeda, tidak dinikmati, tapi pengen yang lebih dari sepeda. Akhirnya pengennya motor. Sudah pengen motor, tidak menikmati motor, tidak mensyukuri motor, tapi pengen mobil. Itu watak manusia itu begitu. Jadi kalau belum mendapatkan dia pengen, tapi kalau sudah sudah tercapai, dia melupakan. Itu yang namanya dzulumun kafar. Jadi sudah zalim, tambah lagi kufur. Ya karena begitu. Sudah pengen tapi begitu kedurus dilupakan. Makanya ada orang bilang, kalau ingin hidup nikmat, ya nikmati apa yang kamu miliki, jangan melihat orang lain. Kalau kita punyanya TV 17 in hitam putih, ya nikmati itu. Jangan melihat TV yang 21, 30, 40, apalagi yang berwarna segala macam. Nanti kita tidak akan bersyukur.
Makanya Nabi menyuruh. Ya. Okay. Nabi nyuruh, "Ungzur ila man huwa asfala minkum." Itu. Lihatlah man huwa asfala. Dia orang-orang yang lebih rendah minkum dari kamu sekalian. Tujuannya apa? Supaya kita ini menjadi orang yang gampang untuk bersyukur. Nah ini nyun sewu Bapak Ibu sekalian. Jadi sebenarnya kalau kita hidup di dunia pingin enak ya, pertama itu kata Allah harus bersyukur. Karena apa? Allah sudah cukup memberikan kebutuhan untuk manusia. Hanya masalahnya manusia itu yang wataknya itu keinginannya tidak pernah ya, berhenti. Tidak pernah berhenti keinginannya. Makanya akhirnya sulit untuk bersyukur. Nah ini pertama bersyukur. Yang kedua, manusia hidup di dunia ini diperintahkan untuk bersabar. Ya, karena memang rukunnya hidup di dunia adalah sabar. Sabar itu kan, saya sering mengatakan sabar itu 3 T. T, tahan. T2, tabah. T3 itu telaten. Ya. Jadi orang yang hidupnya tahan, tabah, telaten itu menggambarkan kehidupan orang yang sabar. Kita harus sabar enggak? Harus. Karena pernah pada suatu ketika sahabat Ali ditanya oleh sahabat yang lain, "Ya Ali, engkau kalau beri nasihat selalu mengatakan kepada sahabat-sahabat untuk bersabar. Sebenarnya sabar itu apa?" Karena sabar itu memang sulit dijelaskan, Pak. Untuk menjelaskan sabar itu sulit. Karena dalam Quran ya perintahnya wasbir ala ma asobak inna dzalika min azmil umur. Bersabarlah atas segala yang kamu jalani, kamu hadapi. Inna dzalika, karena sungguhnya sabar itu min azmil umur, termasuk hal yang sangat agung. Ya, tapi sabar itu apa? Karena untuk mencapai cita-cita manusia itu harus melaluinya dengan penuh sabar. Lah kemudian sahabat Ali menjawab, as-sabru fi manzilatil mu'min kama araqsu fi manzilatil jasad. Orang yang bersabar, as-sabru yang namanya sabar, fi manzilatil mu'min bagi orang-orang yang beriman, kama araqsu bagaikan kepala, fi manzilatil jasad bagi sekujur badan. Dan ini sahabat Ali mengatakan bahwa sabar kamu itu adalah kepala kamu. Sabar itu digambarkan sebagaimana kepala. Kira-kira maknanya apa, Pak? Yang namanya kepala itu kan isinya barang-barang vital. Nggih mboten? Kedua mata ada di kepala. Kedua telinga ada di kepala. Mulut ada di kepala. Hidung ada di kepala. Bahkan otak ada di kepala. Berarti kepala itu bagian hidup, bagian dari jasad manusia yang sangat vital. Kalau orang kepalanya hilang, apa artinya? Mati. Ya. Sama, orang hidup kalau nggak sabar ya sama dengan orang yang badannya itu kehilangan kepala. Berarti orang hidup itu suka tidak suka, mau tidak mau, enak tidak enak, siap tidak siap, harus. Nah itu. Makanya kita ini hidup belajar sabar, Pak. Masih belajar sabar nggih? Iya, belajar bersabar. Makanya kita tidak mungkin menghadapi sesuatu tidak melalui apa yang namanya sabar. Apalagi hari ini, orang di jalan ngantri, orang di toko ngantri, di mana-mana ngantri. Yang itu artinya orang itu harus sabar. Jadi semakin hari hidup kita harus dipenuhi dengan kesabaran yang ekstra. Mau nggak mau, suka nggak suka, ya itu yang harus kita lalui. Nah ini rukun hidup yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah ar-ridho. Ridho itu apa? Ridho itu menerima segala hal yang kita hadapi sambil kita berusaha untuk berikhtiar. Karena apa? Kenapa manusia harus ridho? Karena hidup ini ciptaan Allah. Hidup ini milik Allah. Dan kita ini berada dalam genggaman Allah Subhanahu. Artinya apapun keputusan Allah, ya kita harus
menerima. Tapi jangan cukup menerima. Tidak boleh cukup menerima. Kalau memang itu kita perlu ikhtiar, ya harus ikhtiar. Itu namanya ridho. Bapak sekalian yang saya hormati, ini sudah siang, mbok nanti terlalu kesiangan. Mungkin cekap sematan nggih? Ya, cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah kekuatan untuk menjadi orang yang bersyukur, bersabar dan ridho. Ini betul-betul rukun hidupnya manusia. Kalau manusia ingin sukses hidup di buminya Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin La